mediasi? Yuk kita simak penjelasannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang menekankan penyelesaian konflik melalui musyawarah, dialog, dan kesepakatan bersama para pihak tanpa proses persidangan yang bersifat adversial, berbeda dengan litigasi yang berujung pada keputusan hakim menang atau kalahnya. Mediasi mengedepankan solusi damai yang saling menguntungkan. Dalam praktik perkara perdata di Indonesia, mediasi bahkan menempatkan sebagai tahapan wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara yang dilanjutkan. Peran mediator sebagai fasilitator bukan sebagai pemutus. Mediator adalah pihak ketiga yang netral, independen, dan tidak berpihak yang bertugas membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencapai kesepakatan damai. Mediasi di pengadilan diatur secara khusus dalam peraturan Mahkamah Agung atau disebut dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi terbagi menjadi dua, yaitu ada mediasi konvensional dan mediasi ikon. Mediasi konvensional adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan secara langsung dan tatap muka antara para pihak yang bersengketa, dengan dibantu oleh seorang mediator sebagai pihak ketiga yang netral. Proses ini umumnya dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan atau di tempat lain yang disepakati bersama, sesuai dengan suasana formal namun tetap mengedepankan prinsip musyawarah. Mediasi konvensional menjadi model yang paling umum diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam perkara perdata, dan merupakan tahapan wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara. Adapun kekurangan dan kelebihan dari mediasi konvensional. Yang pertama dari kelebihan mediasi konvensional adalah interaksi langsung dan emosional lebih terasa. Komunikasi nonverbal lebih jelas dan cocok untuk sengketa kompleks. Sedangkan dari kekurangan mediasi konvensional itu membutuhkan kehadiran fisik dan membutuhkan biaya dan waktu yang lebih besar. Selain mediasi konvensional, sekarang juga ada yang namanya mediasi e-court. Mediasi e-court adalah proses mediasi yang dilaksanakan secara elektronik atau daring melalui sistem peradilan yang bebas berbasis teknologi informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung. Dalam mekanisme ini, para pihak dan mediator tidak harus hadir secara fisik di ruangan pengadilan, melainkan berinteraksi langsung secara elektronik melalui video conference dan pertukaran dokumen digital. Adapun tata cara pendaftaran mediasi e-court, yang pertama, pendaftaran perkara melalui sistem e-court. Kemudian ada penunjukan mediator, persetujuan mediasi secara elektronik, pelaksanaan mediasi secara daring, dan kesepakatan atau laporan hasil dari mediasi. Nah, mediasi secara e-court juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kita bahas tentang kelebihannya. Kelebihan dari mediasi e-court adalah lebih efisien waktu dan biaya, kemudian fleksibel lokasinya bisa di mana saja, dan mendukung transparansi dan arsip secara digital. Namun, kekurangan mediasi e-court ada sebagai berikut. Yang pertama, ada kendala jaringan internet. Kemudian, interaksi emosional kurang optimal, dan tantangan literasi teknologi. Setiap sengketa hukum tidak selalu harus berakhir dengan putusan hakim. Mediasi hadir sebagai ruang dialog untuk mencari solusi damai yang adil dan saling menguntungkan, baik melalui mediasi konvensional maupun e-court. Para pihak diberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara secara lebih cepat, efisien, dan bermartabat. Oleh karena itu, sebelum melangkah lebih jauh ke proses persidangan, mari manfaatkan mediasi sebagai pilihan utama dalam berperkara, karena keadilan tidak selalu lahir dari kemenangan, tetapi dari kesepakatan yang dicapai dengan kesadaran dan etikat baik. Sekian penjelasan mediasi dari kita. Bye. Terima kasih.